Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu kan saya ngupload tentang Hanif Alatos. Pernyataannya mengkritik guru gembul, bahkan tak segan mengatakan bahwa guru gembul itu liberal dan bahkan tersesat. Kesesatan berpikir guru gembul. Ada yang bertanya, oh ente fitnah aja. Nggak ada Habib Hanif mengatakan bahwa guru gembul tersesat. Memang tadi saya nggak tayangkan full videonya. Nih, kalau ente mau bukti, dengerin. Jelas Hanif mengatakan ini kesesatan berpikir guru gembul. Karena nggak terima nasabnya yang selama ini mereka bangun puluhan tahun dirungkadkan oleh guru honorer. Malu, saudara. Definisi ilmiah yang dimaksudkan guru gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subjektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, nggak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir qat'i. Tidak. Bentar. Coba Anda simak baik-baik. Kemarin guru gembul dengan Wafi persoalan kuburan itu kan yang pertama mengajukan persoalan kuburan itu Wafi. Nggak ada guru gembul meragukan kuburan Nabi, nggak ada, saudara. Ini Hanif ini ngapain? Memframing bahwa seolah guru gembul meragukan kuburan Nabi. Nggak mampu ya melawan dengan narasi yang sehat. Akhirnya memframingkan kepada pengikut Anda. Karena saya yakin di luar pengikut Anda itu ditertawakan. Bahkan pengikut-pengikut Anda pun sudah mulai sadar sekarang. Gak ada meragukan. Coba cek. Coba cek, gak ada yang meragukan, saudara. Gimana sih? Ada keraguan sedikit pun posisinya di situ. Dan itu bukan subjektif, tapi objektif yang justru nggak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar guru gembul dipakai. Bukan hanya urusan nasab ini kecil, tapi syariat semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat yang akan dikutak-katik seenaknya oleh guru gembul. Ini perdebatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancingnya Gus Wafi dan Habib Fikri Syahab, sehingga jadi terbongkar siapa dia. Walaupun nanti ini perlu dibahas secara khusus terlepas dari masalah nasab. Kalau berkaitan dengan tema itu, filsafat ilmu itu, tentang materialisme, tentang liberalisme itu, saya kira masalah nasab ini kecil dibandingkan dengan itu. Ini berkaitan dengan akidah umat. Ini udah dibahas panjang lebar jauh-jauh hari oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bentar. Nih mohon maaf ya, tiba-tiba mati lampu. Insya Allah bukan karena azab. Bukan karena azab. Wah, ente azab itu karena membahas Habib akhirnya lampunya mati. Enggak. Jangan kau kait-kaitkan kepada yang begituan ya. Takutnya ada yang mengaitkan kepada hal demikian. Kan suka mencari-cari alasan agar selalu menang di dalam argumen. Akhirnya yang irasional pun dipaksakan untuk menjadi dalil. Terang lagi kan. Jadi kata Hanif Alatos, kalau logika guru gembul itu dipakai, maka akan banyak sekali merontokkan syariat. Kasih contoh dong, syariat mana yang diterontokkan oleh guru gembul? Syariat mana? Kasih contoh. Jangan cuma bisa mengklaim, menggiring opini kepada masyarakat tanpa bisa memberikan contoh. Urusan nasab merontokkan syariat. Dari mana? Itu bukan syariat. Jadi gini, kita harus membedakan mana agama dan mana tafsir orang tentang agama. Mana Al-Quran dan mana tafsir orang tentang Al-Quran. Mana hadis dan mana tafsir orang tentang hadis. Itu beda. Al-Quran dengan tafsir orang tentang Al-Quran itu beda. Satu ayat Al-Quran bisa ditafsirkan oleh ragam manusia sesuai dengan keilmuannya. Jadi beda Al-Quran dengan tafsir orang tentang Al-Quran. Ini urusan nasab. Maksudnya nasab itu syariat. Tafsir orang tentang nasab, tentang kaidah ilmu nasab,
tentang metodologi ilmu nasab. Tafsir itu bisa dikoreksi. Al-Qur'annya yang menyebutkan harus memelihara nasab itu tak bisa dikoreksi. Tetapi tafsir orang tentang metodologi penetapan nasab itu bisa dikoreksi. Dan Guru Gembul bukan mengkoreksi harus memelihara nasabnya, tetapi mengkoreksi tafsir orang tentang metodologi penetapan nasab. Dan itu sah. Gitu loh. Jadi harus bisa dibedakan. Al-Quran, tafsir orang tentang Al-Quran. Begitu. Jadi please lah, jangan bodoh-bodohi umat. Terus dibodoh-bodohi. Karena merasa pengikutnya mungkin, ya muhibbin, namanya muhibbin. Makanya kunci utama untuk menyadarkan pengikut mereka itu cabut dulu gelar muhibbinnya. Buka dulu pikirannya 1 jam 2 jam. Lihat realitas yang ada. Maka saya yakin gak bakalan kembali jadi muhibbin tuh. Coba dia memprovokasi. Itu banyak sekali syariat yang akan dirontokkan oleh Guru Gembul bila memakai standar logikanya seperti itu, standar ilmiahnya seperti itu. Gak ada yang dirontokkan, saudara. Bukan merontokkan syariat. Boleh mungkin merontokkan tafsir orang tentang syariat. Boleh kalau seperti itu. Tapi merontokkan syariat, jangan dong. Dan tafsir orang tentang syariat bisa macam-macam. Dan bisa jadi yang macam-macam itu benar semua. Gitu loh. Jadi jangan kemudian klaim bahwa tafsir Anda tentang nasab, tafsir Anda tentang ilmu nasab dan lain sebagainya, tafsir ulama-ulama terdahulu tentang metodologi nasab, itu pasti mutlak benar. Mungkin benar di zamannya, pasti mungkin benarlah di zamannya. Tetapi di zaman sekarang boleh diupdate gong. Syarat-syarat untuk menetapkannya boleh diupdate gong. Sesuai dengan kemajuan zaman. Itu bukan merusak syariat. Menyempurnakan tafsir tentang syariat boleh. Jadi Guru Gembul itu menyempurnakan. Karena ada ilmu tambahan. Masukkan dong dalam metodologi pengambilan keputusan nasab mestinya. Jadi jangan menolak perkembangan ilmu. Ngerti ya sampai di sini? Jangan giring-giring supaya umat membenci, akhirnya distigmakan bahwa Guru Gembul dengan logikanya akan meruntuhkan banyak syariat. Tak boleh seperti itu, saudara. Lanjut nih. Juga udah dibahas oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Kubral Yaqiniyat Al-Kauniyah. Nah, ketika di awal kitab tuh Syekh Al-Buti langsung membahas tentang al-manhajul ilmi lil bahthi 'an al-haqiqah 'inda ulama al-muslimin wa ghairihim. Bagaimana metodologi ilmiah di dalam mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimana metodologi ilmiah yang betul untuk sampai kepada sebuah hakikat kebenaran? Itu udah dibahas habis-habisan. Begitu juga Profesor Dr. Naqib Al-Attas di Malaysia yang luar biasa, sampai dunia barat pun mengakui keilmuan beliau. Wah, ini udah dibongkar habis-habisan oleh beliau, oleh murid-muridnya Prof. Dr. Fahmi Hamid Zarkashi, Dr. Adian Husaini, dan masih banyak lagi. Saya kira ini memang butuh sesi khusus untuk mengungkap kesesatan Guru Gembul dalam masalah ini, penyimpangan berpikirnya. Ada kan kesesatan Guru Gembul dalam menyikapi ini, kesesatan berpikirnya, ada kan? Itu kalimat jelas Hanif Alatos menyesatkan pemikiran Guru Gembul. Karena nasabnya dirungkadkan, maka disebutlah sesat. Simpel banget kan? Orang berpikir secara mendalam, menambahkan boleh jadi metodologi ilmu penetapan nasab, tiba-tiba dengan sesimpel dan sesederhana untuk melawannya, sesat. Tak ada cara lain apa untuk melawannya. Semakin Anda itu akan ditertawakan oleh masyarakat. Nif Alatos, ya, akan ditertawakan. Kenapa? Karena punya pikiran terkoneksi. Pikiran Guru Gembul, ya, kesehatan pikiran Guru Gembul dengan pikiran-pikiran masyarakat itu terkoneksi. Ada sinyal kebenaran tentang pikiran. Ada sinyal menangkap ini kebenaran. Ini masuk akal. Dan ini persoalan akliyah. Bukan persoalan akidah. Bukan persoalan keimanan. Maka akan diterima. Maka mereka ketakutan. Pikiran Guru Gembul itu akan diterima oleh pikiran masyarakat yang lain.
ketika pikiran guru gembul diterima oleh pikiran masyarakat yang lain, karena ada koneksi antar sesama pikiran, karena masuk akal, maka mereka ketakutan, mungkin akan kehilangan muhibbin. Jangan begitulah, para pemuka agama itu mestinya jujur. Anda kan pemuka agama, jujur terhadap ilmu, jujur terhadap fakta, jujur terhadap agama. Ya, jangan terus umat ini mesti dicekok oleh Anda dengan pemikiran Anda, dengan ketetapan apa yang dianggap Anda benar, tanpa memperhatikan kebenaran pandangan orang lain. Tak boleh seperti itu, saudara. Jelaskan Hanif Alatos menganggap bahwa pemikiran guru gembul sesat. Sehingga sangat tepat kemarin Gus Wafi dan Said Fikri Syahab tidak terpancing untuk meladeni, sehingga tidak melebar kemana-mana, dan akhirnya jadi terbongkar, terkuak itu kedok sebetulnya siapa seorang guru gembul. Bahkan yang lebih lucunya lagi ya, lebih kedok siapa guru gembul. Saya kira guru gembul dari dulu seperti itu, nggak pura-pura dia. Kemerdekaan pikirannya memang dari dulu saya seperti itu. Jadi jangan menambah-nambahkan kesan dengan kalimat seolah wah ini gara-gara ini jadi terbongkar. Enggak, pikiran guru gembul dari dulu seperti itu. Saya menyimak banyak konten dia, guru gembul seperti itu. Kepada siapapun dia kritik kalau tidak sesuai dengan pikirannya, nggak apa-apa. Sering mengkritik NU, partai-partai dikritik, kebijakan pemerintah dikritik. Saya menyimak itu karena masuk akal, ya terima aja namanya dikritik. Bahkan sekali lagi saya santri nih, pernah guru gembul itu mengkritik kitab Ta'limul Muta'alim. Sakit dong, luka dong, tapi ya nggak apa-apa, karena itu produk manusia. Kitab Ta'limul Muta'alim wajar bila kemudian dikritik. Gak jadi soal apa sesatnya sih, apa haramnya mengkritik. Kalau mengkritik Al-Quran baru orang beragama tak boleh. Ini mengkritik pikiran, produk manusia, berpotensi masuk celah untuk dikritik kok. Bukan sesuatu yang haram, biasa aja. Kenapa sih kalian gak biasa menerima kritik seperti ini ya? Siapa Anda? Kok kenapa bisa lebih seolah mulia daripada Nabi? Nabi juga legowo. Udah cukup lah ya. Ya kelanjutannya terus dia berargumen, ya tetap mengekehkan, menetapkan kebenaran itu sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan tafsir kebenaran menurut dia. Jadi tanpa menghiraukan tafsir kebenaran menurut orang lain. Awas, hati-hati, ini tafsir kebenaran, bukan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlaknya Al-Quran. Tafsir orang tentang Al-Quran itu nanti dulu. Boleh jadi orang juga punya tafsir yang berbeda, dan itu sah. Ya harus bisa membedakan, karena apa namanya? Ini jarang dipahami oleh masyarakat yang tidak berpikir kritis. Ya, dan sah berpikir kritis itu sah di dalam melihat berbagai aspek, termasuk di dalam hal-hal seperti ini. Harus dong. Sayang sekali Tuhan memberikan akal kita untuk difungsikan, bukan untuk dianggurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.